Baik ya, miskonsepsi kita lihat pada hari ini yaitu sudah ada menjawab ya. Yulia, miskonsepsi adalah kesalahpahaman. Aeronisa, kesalahpahaman. Anita, miskonsepsi adalah kesalahpahaman. Era, miskonsepsi adalah kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Baik saudara, ya memang betul ya, miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman. Jadi kita akan dalam mata kuliah seminar BK ini akan melihat topik yang pertama kita bahas adalah bagaimana bentuk kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang BK itu sendiri maupun pihak-pihak lain masyarakat pemerintah terhadap bimbingan dan konseling itu sebagai profesi. Baik, tadi secara bahasa itu sudah dijelaskan kesalahpahaman. Nah, di sini ada Padmawati, miskonsepsi adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain. Antara konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran siswa. Sehingga terbentuk konsep yang salah. Jadi ini mau kita lihat, kenapa bimbingan dan konseling itu masih adakah kesalahpahaman? Siapa sesungguhnya yang memiliki kesalahpahaman itu? Kita lihat pada pembahasan saat ini. Izinkan saya untuk share screen, saudara. Baik. Jadi miskonsepsi itu ya, beberapa miskonsepsi itu. Yang pertama adalah BK disamakan atau dipisahkan saja dengan pendidikan. Nah, ini juga menjadi salah satu miskonsepsi saudara dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Bentar ya. Saudara sekalian, yang perlu kita pahami bahwa bimbingan dan konseling itu pada dasarnya berasal dari Amerika Serikat, saudara. Kemudian berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu tidak dipungkiri bahwa terjadinya kesalahpahaman pandangan masyarakat terhadap BK. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa sih sesungguhnya kesalahpahaman itu. Tadi sudah kita tanyakan, apa itu miskonsepsi? Yaitu kesalahpahaman antara konsep-konsep yang baru dengan konsep-konsep yang lama. BK ini secara ilmu kan berkembang. Oleh sebab itu, ini yang akan menjadi kita semua. Patterson tahun 1997 dalam Sargent and Stone, dasar bimbingan dan konseling menjelaskan bahwa isu tentang pelayanan konseling itu. Yang pertama adalah profesi konseling adalah sebuah pekerjaan profesional. Namun tidak menjadi profesional karena pelaksanaannya. Sudah jelas bimbingan dan konseling itu profesional, namun ketika pelaksanaannya tidak profesional, maka dia dikatakan tidak profesional. Kemudian konseling tidak terlibat dalam proses mendisiplinkan siswa, namun membantu siswa agar mau disiplin. Nah, ini dia saudara yang menjadi perhatian kita. Jadi ini dia bahwa guru BK itu tidak terlibat dalam proses mendisiplinkan, karena itu adalah peraturan sekolah. Seluruhnya terlibat. Tetapi membantu siswa-siswa itu melalui pelayanan bimbingan dan konseling agar mau disiplin. Kemudian apalagi konseling karir adalah bantuan pelayanan konseling, namun tidaklah menjadi fokus dalam keseluruhan pelayanan oleh konselor. Karir itu merupakan satu fokus layanan dalam bimbingan dan konseling, tapi tidak menjadi utama, saudara. Bidang bimbingan dan konseling di sekolah itu adalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, itu salah satu begitu. Berikutnya kita mau melihat merujuk. Prof. Prayitno menyatakan bahwa beberapa kesalahpahaman dalam bidang BK itu yang pertama, bimbingan dan konseling disamakan saja atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Saudara-saudara sekalian, kita harus memahami bahwa bimbingan dan konseling ini secara sejarahnya berkembang melalui jalur pendidikan, saudara. Kalau BK saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah bagian daripada pendidikan, bagian integral daripada pendidikan. BK disamakan saja dengan pendidikan bukanlah merupakan solusi. Ataupun BK dianggap dengan pembelajaran tidak perlu lagi pelayanan khusus. Nah, karena masuk seperti itu. Ada juga yang menganggap pelayanan BK itu khusus ataupun berbeda dengan praktik pendidikan sehari-hari. Itu juga tidak benar. Karena pelayanan BK itu menjunjung tinggi proses pendidikan.
Dan para pelaksananya, konselor juga mempelajari ilmu pendidikan. Pada umumnya sebagai salah satu trilogi profesi konseling. Jadi bimbingan dan konseling itu tidak boleh disamakan saja dengan pendidikan, tidak boleh dipisahkan sama sekali dengan pendidikan. Ingat, kata kuncinya adalah bimbingan dan konseling itu adalah bagian integral dari pendidikan. Yang kedua adalah konselor dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, ini juga hal ini terjadi karena konselor diserai tugas yang mengusut perkelahian, pencurian, mencari bukti-bukti siswa yang berkasus, mendorong siswa mengakui atas perbuatannya, misalnya. Jadi tidak boleh, saudara, misalnya kita merazia, melihat siswa yang merokok pada istirahat, ini juga tidak boleh kita lakukan. Nanti jadi kita polisi sekolah. Anggapan ini perlu diluruskan karena konselor sekolah adalah kawan pengiring petunjuk jalan bagi siswa dan pengembangan motivasi. Dan membina tingkah laku positif yang dikehendaki. Siapapun yang berhubungan dengan konselor akan mendapatkan suasana sejuk dan memberi harap. Jadi apabila terjadi ini, bukanlah kita saudara yang menjadi polisi. Jangan kita menjadi itu. Jangan kita ambil alih tugas-tugas yang bukan menjadi tugas utama seorang konselor. Kemudian bimbingan dan konseling semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Ini kan sudah Anda pelajari ya. Pada konsep T-Club itu kan ada nasihat, tapi persentasenya juga sedikit. Karena konseling itu adalah pelayanan yang kompleks, membutuhkan proses, dan nasihat itu merupakan bagian yang kecil daripada pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian bimbingan dan konseling hanya menangani kasus yang insidental. Nah, tidak. BK itu memang ada menangani masalah insidental. Misalnya, saudara, ada tiba-tiba yang tidak kita rencanakan. Rekomendasi dari guru atau apapun itu perlu mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Tapi bukan hanya menangani yang sifat insidental saja. Tapi BK juga memiliki program-program yang sudah direncanakan berdasarkan need assessment. Oleh sebab itu, pelayanan BK hendaknya menjangkau dimensi waktu yang lebih luas. Mulai dari waktu yang lalu, sekarang, dan akan datang, saudara. Itulah hal-hal program-program yang menyeluruh dan berkesinambungan. Kalau ada nanti yang sifatnya insidental, tidak masalah untuk ditangani. Misalnya tiba-tiba tanpa ada perencanaan terjadi tawuran misalnya. Setelah ditangani oleh pihak kesiswaan, direkomendasikan kepada konselor sekolah, diberikan layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, atau konseling individu. Nah, itu sifatnya insidental. Atau misalnya ada sifatnya itu adalah bencana alam, kita harus melaksanakan konseling trauma. Itu juga sifatnya insidental. Tapi kalau nggak ada insidental berarti guru BK tidak bekerja. Inilah salah satu miskonsepsi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kelima, menurut Prof. Praitno itu bimbingan dan konseling dibatasi untuk klien tertentu saja. Ini juga tidak boleh ya. Misalnya dianggap hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Apakah betul demikian, Yulia? Hanya anak yang bermasalah ditangani oleh konselor, Yulia? Tidak, Pak. Tentunya tidak ya, saudara ya. Seluruhnya menjadi wewenang pelayanan BK. BK for all. Guidance and counseling for. BK untuk semua. Bukan hanya utamanya untuk siswa, tapi dia melayani seluruhnya. Baik guru-gurunya, baik masyarakat. Itu juga menjadi bagian daripada pelayanan BK. Ditujukan kepada semua siswa. Yang keenam adalah bimbingan dan konseling melayani orang sakit ataupun kurang normal. Ini juga di luar pelayanan bimbingan dan konseling, saudara. Jadi kalau ada nanti di sekolah yang sifat-sifatnya adalah orang sakit fisik ataupun abnormal, oleh sebab itu konselor harus cepat mendiagnosis permasalahan klien. Apakah dibawa ke psikiater, dokter jiwa, dan yang lain-lain. Karena konseling ini hanya menangani orang yang normal saja. Karena tidak efektif apabila konselor menangani yang kurang normal. Jangan orang sakit juga tidak boleh ya. Berikutnya bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Jadi saudara, konseling itu adalah sebuah sistem. Jadi nggak bisa kita bimbingan dan konseling ini bekerja
sendiri. Kalian ini kan baru PKL ya. Mana siapa ini? Si Hera. Ada si Hera? Iya, Pak. Menurut kamu Hera, bisakah guru BK itu bekerja sendiri tanpa melibatkan guru-guru yang lain, Hera? Enggak, Pak. Kenapa, Hera? Karena contohnya, ya Pak. Contohnya gimana itu? BK itu tidak bisa bekerja sendiri di sekolah. Contohnya gini, Pak. Misalkan siswa itu kelas 12. Kita bisa bekerja sama dengan wali kelasnya karena kan karena wali kelas lebih tahu muridnya, dia yang bertanggung jawab di kelas 12 itu gitu, Pak. Oke. Jadi nggak bisa, Saudara. Bimbingan dan konseling itu adalah sebuah sistem. Sistem itu, Saudara, bisakah sistem itu bekerja sendiri? Tidak bisa. Contoh sepeda motor. Bisakah sepeda motor berjalan tanpa adanya sistem yang bekerja, Saudara? Cuman ada bannya saja? Tentunya tidak bisa. Begitu juga bimbingan dan konseling. Tidak akan bisa kita menjalankan program tanpa ada kolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua, dengan kesiswaan, dengan siswa itu sendiri, bahkan dengan tata usaha, bahkan dengan Satpam itu sendiri juga harus dilaksanakan secara bersama-sama, berkolaborasi, Saudara, untuk program. Kemudian ada pernyataan lagi, konselor itu harus aktif dan pihak lain pasif. Ini turunannya juga. Bisakah ketika melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, klien kita pasif, Saudara? Diam saja. Bagaimana tuh menurut Anda? Ira, kayak mana menurut Anda itu, Ira? Kalau klien kamu itu pasif, apa yang terjadi tuh, Ira? Hanya konselornya saja yang aktif. Bagaimana itu? Mana si Ira? Nggak ada dia. Hairani. Mana Hairani? Oke, jadi konselor hendaknya aktif sebagai pusat penggerak BK. Namun keterlibatan klien sendiri dan semua pihak adalah kesuksesan daripada usaha pelayanan BK. Coba guru BK buat program, tidak didukung oleh kepala sekolah. Apa yang terjadi? Yang nggak jalan dong programnya. BK membuat program, tidak disosialisasikan, dikoordinasikan dengan wali kelas. Ya tidak jalan pekerjaan itu, Saudara ya. Kemudian apalagi yang ke-9, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja, Saudara. Ini mungkin Anda yang baru PKL terjadi nih. Ada guru BK yang tidak berlatar belakang bimbingan dan konseling. Ini merupakan salah satu miskonsepsi nih yang sekarang masih ada. Nanti akan kita tunjukkan data itu, Saudara. Mengapa? Karena mereka menganggap BK ini mudah, amatiran. Sebagai suatu prosesi, pekerjaan konseling harus dilakukan oleh orang yang ahli. Saya tanya dulu kepada Anda ini, siapa ini yang aktif ya? Fatmawati. Mana si Fatma? Ya, Pak. Sepakatkah kamu, Fatma, bahwa BK itu dapat dilakukan oleh siapa saja, Fatma? Semua orang bisa jadi guru BK, jadi konselor. Boleh, Fatma? Boleh, Pak. Hah? Boleh. Hah? Enggak, Pak. Ainun, mana si Ainun? Saya, Pak. Gimana Ainun? Bolehkah semua orang ini jadi konselor, jadi guru BK yang bukan berlatar belakang BK, Ainun? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena BK itu dia ada ini, Pak. Dia sudah mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia. Jadi itu udah ada pembelajarannya masing-masing, Pak. Jadi nggak bisa sembarangan guru-guru mengatakan bahwasanya guru BK tuh bisa dimasukkan ke ibarat guru matematika atau guru olahraga atau pihak yang tidak berlatar belakang BK. Itu, Pak. Itu Saudara Fatma. Jangan kamu bilang bisa, Fatma. Ya, Fatma ya, bahwa BK itu harus dilakukan oleh siapa saja.
Seharusnya kita marah, saudara, apabila ada orang yang tidak berlatar belakang BK menjadi guru BK. Itu namanya pekerjaan malpraktek, saudara. Ya kan? Nah, harus bisa kita tuntut itu. Misalnya pekerjaan-pekerjaan. Oleh sebab itu apa? Karena BK itu adalah ahli. BK itu adalah ilmu. Sistemnya. Anda kuliah ini adalah salah satu pendidikan untuk mencetak calon-calon tenaga bimbingan dan konseling. Nah, ya kan? Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan amatir. Cuman ikut seminar BK jadi guru BK. Nggak bisa dong. Ya kan? Minimal sarjana bimbingan dan konseling. Berikutnya adalah pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Nah, ini dia. Jadi kita semua kan sudah belajar teklab ya. Ketika belajar teklab itu kemudian Anda praktek, Anda mungkin harus memahami bahwa fokus kita bukan hanya pada keluhan awal yang disampaikan klien. Tapi kita harus melakukan penjelajahan masalah secara utuh, saudara. Iya kan? Coba ada klien kita cerita, Bu, saya ngantuk loh Bu di sekolah. Oh iya, ngantuk. Apa terus? Jangan kita fokus kepada ngantuk itu saja. Tapi jelajahilah masalahnya, kenapa dia mengantuk. Kemudian kita cari solusi yang tepat untuk itu berdasarkan kompetensi yang dia miliki. Jadi jangan fokus pada keluhan pertama saja. Karena bisa jadi keluhan pertama itu bukanlah utama daripada penyelesaian pelayanan konseling. Namun tidak menutup kemungkinan keluhan pertama itu adalah jalan untuk menemukan solusi-solusi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Berikutnya adalah nomor 11, saudara. Menyamakan pekerjaan BK dengan pekerjaan dokter ataupun psikiater. Itu tidak sama juga. Jadi tidak boleh kita mencampurkan. Ada namanya objek praktek spesifik. Hal ini karena pelayanan BK menginginkan klien terbebas dari penderitaan yang dialaminya. Nah, jadi orang konsultasi, konseling itu adalah ingin terbebas. Sama memang dengan pekerjaan dokter dan psikiater, tapi objeknya pasti berbeda ya. Penanganannya juga berbeda. Berikutnya adalah kesalahpahaman orang lain. Ini pada zaman sekarang ini terlihat juga menganggap bimbingan dan konseling harus segera dilihat. Nah, seperti makan cabai. Makan menit detik ini langsung kepedasan Yulia. Tidak bisa dong kita sebagai konseling memiliki proses-proses. Program-program. Konseling individu itu adalah sebuah proses. Jadi tidak mungkin bisa hasilnya dapat kita lihat. Tapi memang harus ada perubahan. Dalam proses bimbingan dan konseling harus ada sesuatu yang didapatkan oleh klien kita. Jangan kosong. Kan seperti itu, saudara. Berikutnya adalah menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Ini juga pernah kita bahas kan, bahwa cara pemecahan masalah tergantung pada pribadinya, jenis dan sifat masalah, tujuan yang ingin dicapai, kemampuan guru BK, dan kompetensi yang dimiliki oleh klien kita. Contoh, misalnya ya, Bella dengan Gita sama-sama memiliki masalah putus cinta. Apakah solusi Gita dan Bella itu sama? Tentunya tidak, saudara, ya kan? Karena apa, saudara? Latar belakangnya juga berbeda, tujuannya ingin dicapai beda, jenis dan sifat masalahnya juga beda. Memang temanya sama-sama putus cinta, tapi kan beda. Bella masih umur cintanya masih 1 bulan, sementara si Gita sudah 5 tahun. Ini kan beda, intervensinya juga beda, saudara. Jadi itu kemampuan konselor ini sangat menentukan. Jadi mustahil ya, saudara, untuk dapat menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien kita walaupun masalahnya sama. Oh, saya kan kemarin sudah membahas masalah putus cinta. Nggak usah dijelajahi lagi dong, pasti ini solusinya. Itu merupakan konsep yang salah. Kemudian nomor 14, saudara. Memusatkan usaha BK hanya pada instrumentasi bimbingan dan konseling. Ini juga salah. Pokoknya kerjanya hanya instrumen aja. Bagi-bagi instrumen aja kepada siswa. Tes psikologi, inventory, tapi nggak pernah tuh ditindaklanjuti. Nggak pernah tuh dibuat di dalam program. Ini juga merupakan salah satu kesalahpahaman yang dilakukan oleh
petugas bimbingan dan konseling, yaitu guru BK maupun konselor sekolah ataupun konselor masyarakat. Ini merupakan instrumentasi, itu merupakan salah satu kegiatan pendukung, saudara. Jadi nggak boleh itu hanya kerjaan kita. Kemudian yang ke-15, miskonsepsi itu adalah bimbingan dan konseling hanya dibatasi pada masalah yang ringan saja. Nah, kita juga sudah belajar ya saudara, kalau masalah yang ringan-ringan kan pengalaman kita sebagai konselor, kalian sudah menangani klien-klien itu kan jarang ada klien-klien yang di Indonesia ini mau konseling kalau masalah yang ringan-ringan saja. Oleh sebab itu tidak mungkin, dan juga kita juga tidak boleh menganggap remeh masalah yang dialami oleh klien kita itu. Klien kita itu harus kita perlakukan dengan cara terhormat. Terima klien kita itu apa adanya. Unconditional positive regard. Apapun masalahnya. Jangan kelihatan dia berpikir ya kan. Masalah gitu aja nggak bisa. Kok bisa begitu? Tapi apa? Kita harus melakukan penjelajahan masalah. Begitu kira-kira saudara gambaran miskonsepsinya. Masih banyak lagi sih saudara sebenarnya miskonsepsi yang bisa Anda temukan di lapangan. Atau saya minta dulu kesempatan kepada teman-teman sekalian. Ada nggak selama Anda melaksanakan PKL di sekolah, selain yang saya sampaikan tadi, ada nggak miskonsepsi yang Anda temukan di lapangan? Saya persilakan. Ada nggak? Ataupun memperkuat yang saya sampaikan tadi, ada nggak yang Anda temukan memang itu terjadi? Silakan. Silakan saudara. Ada? Ada Pak. Ada Pak. Silakan Sierra dulu. Jadi pengalaman sama PKL tuh di situ masih banyak miskonsepsi, terutama guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Contohnya seperti biasa kalau anak istirahat, orang ini ada yang beli rokok, atau siswa cabut, siswa telat, itu semua guru-guru di situ sedikit-sedikit masuk ruang BK gitu Pak. Jadi alpa banyak pun semua guru-guru di situ nyerahkan ke BK gitu Pak. Oke. Jadi menurut Hera itu teman-teman sekalian, miskonsepsinya itu tadi bahwa BK itu menjadi tempatnya masalah, ya kan? Polisinya sekolah, apa-apa masalah di sekolah itu adalah tempatnya BK. Itu adalah miskonsepsi yang dilakukan oleh masyarakat di sekolah itu. Kenapa? Karena mungkin belum dilaksanakan orientasi BK-nya secara maksimal. Itu bukan tugas guru BK. Kan ada peraturan-peraturan yang harus ditangani oleh sekolah dahulu. Jadi bukan tugas daripada BK, saudara ya. Ingat tadi itu apa saya sampaikan kepada Anda bahwa bimbingan dan konseling itu bukanlah menangani yang sifatnya seperti itu, tapi bagaimana kita membina, membuat program yang sesuai dengan itu. Kalau ada yang seperti itu sifatnya insidental juga bagian dari BK, tapi tidak langsung semua diserahkan kepada BK, tetapi harus melalui prosedur-prosedur pendidikan yang ada, ya kan? Baik, ada lagi silakan saudara. Siapa tadi yang mau berkomentar? Siapa lagi tadi, saudara? Yulia, ada yang ingin kamu sampaikan? Saya ada, Pak. Silakan. Miskonsepsi yang terjadi di tempat saya PKL adalah sama juga seperti sebelumnya sama kayak Hera, di mana siswa-siswa di sana Pak menganggap ruang BK itu cuman untuk anak-anak yang bermasalah aja, yang berkasus. Kalau bukan kan sebenarnya kan tidak hanya anak-anak yang bermasalah saja, tapi mereka menganggap seperti itu, dan juga Pak guru-guru yang lainnya yang bukan guru BK itu menganggap guru BK itu nggak ada kerja, cuma duduk-duduk. Oke, ini juga miskonsepsi ya, saudara, sama seperti Hera tadi. Kemudian siswa menganggap bahwa BK itu tempat bermasalah.
dan guru-guru yang lain menganggap guru BK itu tidak ada masalah. Apakah di sana ada jam BK masuk kelas, Yulia? Jam BK masuk kelas ada Pak, udah ada rosternya. Nah, terus kenapa Tapi, mereka menganggap BK itu tidak ada kerjanya, Yulia? Tapi terkadang guru-guru di sana masih ada, gitu. Enggak semuanya, tapi masih ada yang menganggap guru BK itu nggak ada kerjanya, cuma duduk-duduk aja. Baik. Itulah tugas kita ya, tugas kalian semua. Bahwa BK itu harus menunjukkan dari diri kita sendiri kinerja kita. Itulah tadi makanya BK itu tidak boleh bekerja sendiri. Ya kan, harus berkolaborasi, harus kita ajak berkolaborasi menyampaikan orientasi bimbingan dan konseling. BK itu harus menyentuh seluruhnya, program-program yang kita sentuh, jangan hanya menyentuh orang-orang yang bermasalah saja. Orang yang tidak bermasalah juga harus diberikan program, karena tujuan kita adalah pengembangan case dan pengentasan case teh. Itu. Jadi itu masih ada ya miskonsepsi di tahun sekarang ini ya. Baik, ada lagi silakan saudara. Baik, saudara. Kalau memang tidak ada, saudara. Ada lagi, saudara? Baik, kalau memang tidak ada ya, kita padakanlah dulu sampai di sini ya. Saya berharap kalian semuanya dapat untuk pertemuan minggu depan ini dapat mencari lagi yang lain. Fenomena-fenomena fakta boleh dari jurnal, boleh dari pengalaman-pengalaman kalian selama PKL mengenai miskonsepsi-miskonsepsi yang kalian temukan selain daripada yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nanti bahannya saya bagikan kepada Anda semua. Ini untuk apa, saudara? Ini bagaimana kita menjaga profesi bimbingan dan konseling ini ke depan agar miskonsepsi ataupun kesalahpahaman ini tidak lagi terjadi. Agar apa? Bimbingan dan konseling tetap maju dan berkembang tanpa adanya lagi kesalahpahaman yang terjadi. Baik, demikian saja saudara ya. Itu harapan saya kepada Anda semua sebagai generasi-generasi bimbingan dan konseling.